Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Praktikum Biokimia Klinik Shift C. Di sini kami akan memaparkan hasil praktikum kami mengenai isolasi DNA. Next. Anggota kami yaitu ada Adinda Nurfatia, saya sendiri, lalu ada Bartolomeus, ada Dwi Mutia, ada Fitriana Renova, Kintan Fariza, Puspa Triana, dan Sabrina Syamil. Baik, pendahuluan dan prinsip-prinsip akan dibacakan oleh Kintan. Kepada Kintan dipersilakan. Isolasi DNA merupakan salah satu teknik dasar dalam biologi molekuler yang dapat dikembangkan menjadi penelitian yang kompleks mengenai informasi genetik yang dimiliki oleh suatu organisme. Informasi pada DNA disimpan dalam bentuk basa nukleotida yaitu adenin, guanin, sitosin, dan timin. Setiap sekuen basa nukleotida mengandung informasi genetik yang berperan dalam perkembangan dan pengaturan organisme. Prinsip dalam melakukan isolasi DNA ada dua, yaitu sentrifugasi dan presipitasi. Isolasi DNA memiliki beberapa tahapan, yaitu pertama isolasi sel, kedua lisis dinding dan membran sel, ketiga ekstraksi dalam larutan, keempat purifikasi, dan terakhir presipitasi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kintan. Selanjutnya yaitu alat dan bahan praktikum akan dipaparkan oleh Puspa Triana. Kepada Puspa dipersilakan. Terima kasih moderator. Alat dan bahan yang digunakan pada pengujian isolasi DNA ini yaitu alat, gelas, sendok, saringan, garpu, kain saring, botol, dan batang pengaduk. Dan bahan-bahan yang digunakan yaitu pisang atau Musa paradisiaca, stroberi atau Fragaria vesca, sabun cuci piring, garam, air, dan alkohol. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Puspa. Selanjutnya yaitu ada prosedur kerja yang akan dipaparkan oleh Dwi Mutia. Pada Dwi dipersilakan. Baik, untuk prosedur kerja dari isolasi DNA ini yang pertama, sampel dipotong dan dihancurkan. Kemudian yang kedua, untuk pada wadah lain berisi air ditambahkan sabun dan garam. Next. Kemudian larutan air yang sudah dicampur sabun dan garam dicampurkan dengan sampel yang sudah dihancurkan. Kemudian dari larutan sampel tersebut disaring untuk diambil airnya. Setelah itu larutan tersebut ditambahkan alkohol. Alkohol yang digunakan ini sebelumnya sudah didinginkan di dalam kulkas. Kemudian larutan tersebut didiamkan selama 5 menit dan diamati hasil yang didapat. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Dwi atas pemaparannya. Selanjutnya yaitu ada hasil yang akan dipaparkan oleh Barto. Kepada Barto dipersilakan. Baik, untuk hasil dari percobaan tersebut didapatkan adanya benang-benang putih pada permukaan sampel. Ada benang putih pada permukaan sampel mengindikasikan isolasi DNA telah berhasil dan dikumpulkan di bagian atas sampel. Sekian saya lanjutkan kepada moderator. Baik, selanjutnya itu ada pembahasan yang akan dipaparkan oleh Fitriana Renova. Kepada Fitriana Renova dipersilakan. Baik, pembahasannya yaitu uji isolasi DNA ini dilakukan secara sederhana. Pemecahan dinding sel sampel dan mengekstraksi DNA akan membentuk agregat yang akan memudahkan pengamatan. Proses isolasi DNA diawali dengan proses mengekstraksi DNA. Hal ini bertujuan untuk memisahkan DNA dengan partikel lain yang tidak diinginkan. Percobaan selanjutnya dilakukan dengan pemberian sabun cuci piring yang akan memecah membran sel pada sampel dan pemberian garam untuk memekatkan DNA. Selanjutnya, penambahan alkohol dingin akan mengikat strand DNA yang telah terkumpul karena pemekatan oleh garam, sehingga DNA akan tampak seperti benang-benang putih terapung di atas filtrat. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Rere atas penjelasannya. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Sabrina. Kepada Sabrina dipersilakan. Terima kasih moderator. Dari praktikum isolasi DNA ini dapat dilihat ada 5 kesimpulan. Yang pertama yaitu prinsip dalam isolasi DNA ini terbagi menjadi sentrifugasi dan presipitasi. Kemudian ekstraksi DNA pada awal isolasi DNA ini bertujuan untuk memisahkan DNA dengan partikel lain yang tidak diinginkan. Setelah itu yang ketiga,
pemberian sabun cuci pada uji ini akan memecah membran sel pada sampel. Yang keempat, pemberian garam pada uji ini untuk meningkatkan DNA. Yang terakhir yaitu hasil akhir dari uji ini adanya DNA yang tampak seperti benang-benang putih pada atas filtrat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.